Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi sama Ardi Gunara di SWI Kanal Podcast Inside. Dan hari ini kita akan ngomongin masalah perkembangan musik tanah air ya. Dan berat banget lagi. Ada di studio telah hadir partner podcast kita, Mas Didim. Ya, halo. Siang, sore. Selamat sore. Nah, bilang sore. Oke, hari ini kita akan ngomongin masalah musik nih. Bagaimana pendapat dirimu terkait perkembangan musik di tanah air? Ya, dari sisi apa nih? Dari sisi apa? Let's say sekarang kan lagi musim-musimnya K-pop nih. Iya, tapi udah agak menurun sih. Nah, agak menurun. Nah, itu perkembangannya so far kan dari zaman ke zaman nih. Kan kita musik genrenya banyak nih. Mulai dari pop, rock, reggae, kemudian alternatif. Lebih suka yang mana? Kalau musik suka semua, genre apapun suka semua. Tergantung dari biasanya kan kalau orang dengerin lagu tuh nggak cuma enak nadanya, enak musiknya ya, tapi juga kayak liriknya apa sih, maknanya kemana sih, arahnya kemana. Tergantung itunya sih, sah-sah aja, enak-enak aja, semuanya dengerin. Jadi lebih soft, easy listening gitu ya? Iya, hampir semua genre dengerin. Dangdut? Dengerin, cuma jarang. Itu paling jarang banget loh. Padahal enak loh. Padahal kan dangdut, reggae, ska itu kayak apa ya? Hampir-hampir mirip gitulah. Kayak satu keturunan. Iya. Itu enak-enak banget padahal. Cuma nggak tahu kenapa. Kebanyakan juga dengerinnya ya lagu-lagu sekarang kan lebih ke folk gitu ya. Ke pop. Terus lagu-lagu yang mellow-mellow itu juga banyak banget tuh orang-orang naik daun gara-gara karyanya banyak banget. Bukan hijau daun ya? Bukan. Hijau daun masih ada gak sih? Kurang tahu. Untuk referensi sendiri? Referensi yang biasa didengerin maksudnya? Banyak sih, bahkan lagu-lagu 2000-an, 90 itu masih didengerin sampai sekarang. Bahkan jadi referensi buat apa ya, buat teman kerja, terus buat pengantar tidur juga enak-enak banget kok lagu-lagu lama. Bukan berarti lagu-lagu sekarang nggak enak ya, cuma lebih enak kayak vibes-nya tuh lagu-lagu lama gitu loh. Lo lebih kiblatnya condong kemana? Kemana ya? Oke, gini, artis favorit siapa? Musisi favorit banyak. Kayak mulai dari Ariel Peter Pan, terus banyak lah di Indonesia tuh. Banyak ya. Untuk luar sendiri? Di luar juga banyak, cuma nggak kenal, nggak tahu gitu nama-namanya. Yang pasti ada perumpamaan bahwa musik itu adalah bagian dari hidup. Iya, setuju. Karena dimanapun kalian jalan, nongkrong, atau bahkan di apalagi pegunungan sekarang gitu kan. Ya ada sih orang di gunung gitu cuma mau dengerin alam, dengerin angin gitu kan. Dengerin suara-suara hewan yang ada di alam gitu. Cuma gak menutup kemungkinan pengen aja dengerin lagu gitu. Kayaknya udah jadi habit ya? Iya, lagu tuh. Kalau bila ada yang bilang katanya life without music I'm die. Iya. Ya kebayang sih kalau misalkan hidup dunia tanpa musik. Hidup nggak ada musik gitu. Ya kebayang banget sih bakal kayak apa gitu loh. Sepinya, hampanya, terus banyak orang-orang yang ada yang mengekspresikan kegelisahan di hidupnya melewati tulisan gitu kan. Cuma kalau nggak ada musik kayak aneh aja sih. Nggak ada yang bisa kita nikmatin selain tulisan kali.
Tapi dari perkembangannya dari tahun ke tahun ya, namanya jenis musik pasti ada perubahan lah. Ya berkembang. Bahkan dangdut aja sekarang, dari dangdut udah banyak banget kan versinya. Dangdut rock, terus Apa musik bahasa universal katanya kan? ya. Tapi itulah kalau ditanya, lu dengerin lagu apa aja sih? Hampir semua deh kayaknya. Apapun genrenya, yang penting gua suka, gua senang, ya udah dengerin gitu. Ada yang bilang musik itu nambah mood, bisa merubah mood seseorang. Ya, bahkan dulu ya di zaman Soeharto ya kalau nggak salah ya. Itu kan lagu-lagu galau tuh, kebanyakan lagu-lagu dari Malaysia itu sempat ditolak ya. Karena itu dapat mempengaruhi mental orang-orang Indonesia, jadi cepat down, mellow gitu. Sekarang juga nggak kemungkinan banyak juga yang kayak gitu. Banyak banget. Ya, let's say banyak kayak Pirsa Bersari atau musisi yang apa namanya, katakanlah siapa tuh namanya, yang cewek Ananda siapa? Nadine Amiza. Itu kayak Nadine Amiza juga kan, dia berangkat dari dulu pernah ikut salah satu audisi nyanyi. Cuma gagal deh dia kayaknya. Tapi berkarya dia sekarang. Jadi gede gitu kan. Terus kayak Versa Bersari juga awalnya kan penulis ya dia. Penulis dan terjun ke dunia musik, bagus suaranya. Terus Ahmad Dhani lah ya, legend Bisa dikatakan legend genre hidup. ya, kayaknya dia semuanya bisa deh. Bikin lagu, aransemen, komposer, semuanya bisa deh. Komplit ya. Komplit. Iwan Paket Fals, komplit. kemudian legend-legend ya kayak almarhum Chrisye. Nah, itu kan legend-legend musisi Indonesia nih. Ada nilai gak? Nilai plus pasti ya. Ya udah pasti itu. Kalau ditanya nilai, kayaknya udah nggak dihiraukan lagi dah mereka itu. Justru yang sekarang ini, kayak sekarang banyak orang yang menciptakan lagu. Ini nggak menyalahkan mereka untuk berkarya ya. Maksudnya banyak orang yang bikin lagu, yang penting musiknya enak, liriknya mau kemana juga bodo amat gitu loh. Tapi nggak menyalahkan juga buat karya lu jelek gini-gini, enggak juga sih. Yang penting isi listing ya sekarang. Iya. Yang komersil. Nah benar, ngikutin industri. Ya makanya banyak musisi-musisi lama tuh, ada beberapa bilang kayak, ya sekarang mah lu bisa terkenal, lu bisa menjadi musisi, apalagi sekarang itu bikin lagu tuh udah bisa pakai AI. Udah langsung jadi, tinggal ketik misalkan ngetik kehilangan, itu nanti secara keseluruhan liriknya pun dibikinin. Liriknya jadi, terus genrenya kita mau pilih genre apa, rock, pop atau apa-apa, itu udah lengkap, udah jadi semua gitu loh. Udah gampang sekarang lagu tuh ya. Cuma ya balik lagi, apa sih yang nggak bisa dibuat dengan AI gitu? Iya, balik lagi, vibes-nya bakal beda. Apalagi suara-suara AI sekarang kan kayak kelihatan banget gitu loh. Robotik. Iya, kelihatan banget. Iya, terus dari nada-nada yang dikeluarkan juga, itu mah pakai ini, itu mah pakai itu gitu. Salah satunya tuh Suno kalau nggak salah namanya. Buka webnya Suno, itu bisa bikin lagu semua genre. Itu praktis banget. Nggak ada 5 menit jadi. Ini kalau ini ada tulisan di bawah nih, silakan nyimak tulisan di bawah. Kayak gitulah. Justru menurut pribadi ya, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, bikin lagu deh gitu kan, itu kayak kita nggak bisa nikmatin lagi gimana susahnya. Ini enaknya kunci apa ya? Ini enaknya masuknya liriknya gimana ya? Itu udah nggak ada lagi sih. Kalau gitu. apa namanya, invasi Malaysia, musik Malaysia pun sekarang ya yang masih terdengar tuh ya musik-musik lawasnya 90-an ya. Iya, kayak Exis ya kalau nggak salah ya. Exis. Kayak gitu tuh. Justru yang baru-barunya emang tahu, selain dari kartun-kartunnya ya kayak Upin Ipin. Iya.
Terus kayak ada tuh salah satu band di Malaysia namanya Bang Fest. Dia itu lagu-lagunya dipakai sama kartun Bobo Boy. Itu juga tahu-taunya dari situ gitu. Dan Sebenarnya kita banyak juga regenerasi belum berjalan ya, maksudnya pengganti pada para legend ini. Oh banyak sebenarnya, sebenarnya banyak. Kayak pernah ngikutin beberapa gigs gitu ya di daerah Bogor. Itu bahkan band-bandnya itu band-band yang udah di atas, sudah banyak orang kenal gitu kan. Sebenarnya banyak karya-karya yang bagus, cuma orang-orang kan sekarang mikirnya, oh gue dengerin lagu, udah dengerin lagu yang ada aja deh. Oh gue dengerin lagu dari film ini apa ya judulnya? Oh ini, oh ya udah deh. Toh secara sekarang menikmati musik itu kan bisa dengan aplikasi juga kan? Iya, bisa lewat Spotify dan lain-lain lah. Itu udah gampang banget. Terus kayak ngulik-ngulik lagu-lagu juga nggak sesusah dulu gitu kan. Dulu masih zaman ini loh, apa sih namanya? Harian. Bukan yang buku chord itu. Iya, buku harian. Apa ya namanya? At least. Iya. Masih pakai gituan tuh dulu. Beli itu di sekolah dulu 1.000 apa 2.000 lupa deh. Kayak TTS dulu dijualin. Nah, iya. Itu kita daripada ngulik kan, dengerin. Udah kita lihat, kita coba-coba. Itu dulu seru banget sih. Bahkan buat nyetem aja sekarang udah ada aplikasinya. Oh iya. Buat nyetem gitar. Kalau dulu kan nyetem benar-benar manual. Dan nada andalan itu lagunya Peter Pan. Sering main gitar? Jarang sekarang nih. Sekarang udah jarang. Tapi banget. bisa lah main alat musik ya? Bisa lah. Biasanya sering bawaan lagu apa? Ya paling kayak lagu-lagu. Nah balik lagi nih. Kalau nanya, kalau main gitar bawain lagu apa? Peter Pan, Naif. Luarnya? Republik. Luarnya itu kayak Second Hand Serenade. Terus ke RHCP nggak bisa gitarnya doang. Susah itu. Ya? Itu susah. Lagu-lagu dia tuh aneh loh. Apa emang saya aja nggak bisa main gitar gitu kan. Jarang kalau luar paling beberapa kayak Bad English kayak gitulah. Gende. Yang soalnya gini, kalau udah ngeliat chord nih gampang ada kunci 2 aja yang susah. Udahlah nggak jadi. Hopeless. Iya. Udah males gitu loh. Kayak gitu. Terus untuk Depok sendiri kan artis cukup banyak nih. Banyak. Nah, terus mereka ini butuh sebetulnya butuh support dari kita untuk publikasi. Justru mereka itu kan kebanyakan ya artis, punya masa sendiri ya Pak? Ya, satu punya masa sendiri, dua kan udah diatur semua manajemen gitu kan. Tapi sebenarnya di Depok ini banyak juga kok band-band yang band lokal enggak entah dia nggak mau ke label atau gimana, banyak banget. Bahkan di acara gigs, di acara festival, maksudnya festival besar ya. Kayak enggak lama tuh ada acara Class Mile gitu. Dia road to in Jakarta apa namanya? Adrenalin. Festival gede, bukan Adrenalin. Apa tuh? Apa ya lupa. Itu juga ternyata band Depok banyak gitu loh. Bahkan dia jadi opener band-band bagus. Cuma ya memang genrenya itu kebanyakan kayak emo, popang kayak gitu kan. Orang-orang jarang gitu yang mendengarkan itu. Padahal anak-anak. So guys, kalau misalkan lu genre kesukaan lu apa nih? Terus artis favoritnya apa? Tolong tulis di komen ya. Yeah. Oke, terus kita ngomongin masalah VOB, Voice of Bad Cherprot. Oh yang dari Garut itu. Oh iya, cewek itu, semua tiga-tiganya. Siapa sih namanya? Siti. Terus Siti, Marsha sama. Iya, Marsha sama. Oh Is satu lagi. Itu keren sih dia. Kemarin dia jadi opening di acara musik di Jerman tuh apa namanya? The Weeknd. Apa sih ya? Weeknd. Weeknd. Iya. Itu keren banget sih.
Udah sempat denger lagu-lagunya. Dan keren ya, yang pasti Keren. gue sih berharap mereka ini bisa konsisten dalam alirannya gitu kan. Terus yang pasti apa namanya, lebih dikenal publik lagi lah, terutama publik Indonesia. Jadi bukan cuman main di luar gitu kan, tapi kan di Indonesia sebetulnya pasar yang besar gitu. Ya, cuma itu kembali lagi, kebanyakan dari kita itu musik-musik yang seperti VOB juga orang nggak semua mendengarkan gitu, walaupun banyak yang tahu gitu kan. Oh itu band dari Garut gitu, cuma nggak semua mendengarkan gitu. Karena ya tahu sendiri musiknya kayak gimana gitu kan. Dan kita bersinggungan sama norma ya, norma dari di adat gitu kan, karena di agama kan banyak yang apa sebenarnya nggak juga. Oh. Ada ustadz ya, bisa dibilang ustadz tuh dia suka musik metal malah. Dia suka musik rock segala macam gini. Kembali lagi ke tadi ya, kalau masalah musik selera juga gitu loh. Dan kebanyakan dari kita tuh seleranya pengennya yang liriknya jelas didengar, musiknya kalem, adem gitu kan. Kayak gitu, makanya band-band kayak VOB kayak gitu jarang lah dia mempunyai tempat gitu loh. Tapi nggak sedikit juga tempat yang bakal dia singgahin. Jujur gue suka lagu-lagunya. Terus apa pesan-pesan moralnya di lagu-lagunya gitu kan. Kayak Stop War, I Hate War katanya. Kayak VOB, terus ada tuh di anak-anak kecil, anak-anak dari Ciputat apa kalau nggak salah. Anak-anak kecil itu menamai dirinya itu mereka The Bundle. The Bundle. Itu anak-anak kecil jago main alat musik. Dan udah mereka manggung kemana-mana. Kiblatnya mereka kemana? Kok kiblatnya kurang tahu. Cuma waktu itu sempat ngeliat gitu di YouTube gitu kan. Terus penasaran juga. Keren ternyata. Sebenarnya bagus, banyak banget. Orang Indonesia ini potensinya banyak banget. Cuma ya entahlah. Mungkin ada yang pengen gitu-gitu aja, mungkin ada yang pengen naik tapi susah. Padahal kan sayang ya. Sayang banget. Ya potensi yang mereka miliki sebetulnya punya peluang besar untuk berkembang. Dan pastinya lagu-lagunya mereka punya pasar sendiri. Iya, itu makanya nggak bisa disamaratakan gitu kok. Kayak misalnya gini deh, band Bogor ya, Steel Virgin. Itu Steel Virgin dari saya SMP itu. Saya dengerin Steel Virgin gitu sampai sekarang. Steel Virgin ada yang tahu ada yang enggak, tapi rata-rata apalagi anak-anak warnet gitu ya. Itu pasti udah pada tahu. Oh ini lagunya Steel Virgin gitu loh. Gitu. Karena mereka lebih cenderung berkembangnya di di internet ya. Iya, satu itu, kedua dari mulut ke mulut mungkin dulu, apalagi dulu tuh kayak lagu mahal banget loh. Apalagi memori dulu paling gede berapa sih? 2 giga doang 2 giga, gitu kan. Terus kalau mau nyari lagu juga bayar, beli gitu kan. Bluetooth lah segala macam itu. Ringtone berbayar dulu. Sekarang mah enggak ya. Ada, kayaknya masih ada deh kayak gitu. Apa ya? Cuma jarang ada yang ini kali. Itu kayak Steel Virgin, terus Hidden Message, Pegaskin, Last Child, banyak lah perkembangannya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan musisi luar kayak model yang terbaru itu kayak model siapa sih, gue lupa gue namanya tuh. Dia lebih cenderung ke ballads. Apa sih namanya, Callum Scott apa? Callum Scott. Oh, solois itu. Solo. Dia lebih cenderung ke ballads ya. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kalau untuk ballads kan jarang. Iya, jarang sih. Ini kebanyakan perempuan ya kalau di Indonesia. Iya. Kayak coba dihitung, ada Afgan, terus Derby juga sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Terus dulu Iwan Fals masalahnya. Ballads banget nih.
Baby Romero Baby kan. Romeo ya. Terus siapa lagi? Kayaknya lebih banyak cewek deh. Cewek tuh lebih mendominasi. Banyak banget BCL lah, Rosa. Banyak banget. Kalau untuk solois di Indonesia ya memang sedikit sih, lebih cenderung grup ya. Cenderung grup ya. Dan pastinya mereka juga bagi honornya dikit-dikit kali satu nasi bagi berempat ya. Tapi dulu ya waktu masih zaman sekolah gitu kan. Terus manggung pertama kali dapat amplop tuh. Ya kalau untuk ukuran sekarang kita manggung buka amplop dapat selembar doang kayak ngenes banget gitu kan, kayak cukup buat apaan ya gitu. Tapi kalau dulu tuh pertama kali dapat itu senang gitu kan. Buat apa nih? Udah kita ngebahas rame-rame. Kita makan bakso rame-rame. Kayaknya gelas ini bagus. Ngomong-ngomong, punyanya Ica taruh sini ya buat podcast ya. Terus kayak yang cuma datang, apalagi kan dulu waktu sekolah tuh seringnya diundang ke acara hajatan. Itu kita udah nggak mikirin amplop lagi, nggak mikirin apa-apa. Kita langsung yaudah main, enjoy. Paling dikasih makan gitu kan, ngopi bebas, mau sampai 3 galon juga sah-sah aja gitu. Oh iya, disclaimer, dulu saya juga sempat merintis lah salah satu band di Bogor Barat. Itu udah hampir lumayan. Oh dulu sempat ngeband, jadi anak band ini. Iya dulu. Itu beberapa kali manggung, terus sempat dulu tuh Gudang Garam ada acara Promail tuh, yang musik. Dia ada musik, skate, graffiti dan lain-lain lah. Itu dulu pernah kan kita mau ditawarin mau jadi opener gitu. Cuma ya opening. Mungkin ini emang udah jalannya gitu kan. Salah dua. Jadi perjalanan ngeband ini di tahun berapa? Tahun berapa ya? 2014 apa? 2014 pasti udah bongkar pasang. 2000 kalau mulai ngebandnya itu 2000. Itu ngalamin bongkar pasang personil kan pasti. 2011 lah, kalau nggak salah. Bongkar pasang personil kan? Iya, itu udah pasti. Ada yang dulunya cabut gitu kan karena emosi, terus balik lagi ada. Ya itu gara-gara salah 2 personil saling berantem, ya udah akhirnya cancel lah. Permasalahan itu ada aja ya? Ada aja, susah banget. Ibarat keluarga kan menyatukan satu kepala aja susah kan, kadang kita membatin aja kan susah, apalagi berapa 4 kepala atau 5 kepala gitu. 5 waktu itu. Terakhir tuh cuma bertiga kita terakhir. Bertiga, akhirnya yang lama ada 1 orang mau join lagi, oh yaudah. Sempat rilis album kah? Album belum, tapi kalau secara pembuatan lirik di musik buku sendiri ya? belum dimasuk dapur rekaman. Itu sealbum udah ada. Cuma yang dimasukin dapur rekaman itu baru 2. Udah berapa lagu yang udah dibikin? Banyak. Ada 12 lebih lah. Wah, cukup 2 album lah. Iya. Kan kalau mini album dia 1-6 gitu kan. Indie label. Ya, ini kita udah, kalau dibilang 1 album udah tinggal rekam-rekaman doang waktu itu, cuma karena ya kondisi keuangan juga kan. Dari dulu sekolah jajan berapa sih? Kalau sekarang kan jajan gocap 30.000 gocap cepet. Dulu goceng ceban itu udah alhamdulillah banget. Goceng itu udah bertahan sampai malam. Dapat filter 2 batang. Dulu zamannya gua 7.500 bekal sekolah gitu. 2.500 buat poya-poya, entah itu ngeband, entah itu jajan gitu kan. Dulu itu ngeband masih 5.000 per jam. Tahun berapa tuh? Tahun sekian. Ketahuan umur gua. Orang saya sekolah aja tuh ngeband udah ada yang 10, 15, paling mahal tuh 20.000. Dulu zamannya gua 5.000 1 jam. Nah. Jadi patungan kami tuh 1.000.
Dulu zamannya yang paling sering dibawain itu lagunya Netral yang Bobo. Yang mana? Bobo. Oh yang Bobo. Bobo. Dulu Bobo tuh. Berarti udah agak kegeser. Soalnya waktu zaman saya masih ngeband tuh kebanyakan Netral tuh kayak Nurani. Sorry. Nurani. Kayak gitu ya. Udah ada ke situ. Pas band tuh wajib banget tuh. Oh, pas band mah pasti itu. Apalagi para basis tuh. Demen banget. Iya. Dulu zamannya Pak basis lagi enak-enaknya itu pas bawain Cake yang I Will Survive. Oh iya. Itu kayaknya sampai sekarang deh. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang kalau misalkan iseng nih ngejam gitu kan lagi di Bogor gitu. Yuk main gitu. Ayo. Ada aja gitu. Pasti masuk. Iya. Walaupun cuma bassnya doang terus nggak jadi dilanjutin nyanyi gitu. Ada aja. Beda cerita sama basis yang main RHCP gitu kan. Aduh, pegel tangan gua. Tangan gua selalu begitu. Dia sama kayak pas kita bawain lagu-lagu kayak Muse kayak gitu. Itu lumayan sih bassnya, capek. Itulah perjalanan musik tuh. Tapi bikin lagu doang nggak berdipublish di YouTube nggak menghasilkan apa-apa juga sih. Nggak ngasilin juga ya. Karena ya apa tuh? karena beranjak dari nol ya. Iya, dari nol udah lumayan bubar. Dan beda dengan mereka yang sudah punya label sendiri. Iya. Bukan punya label, maksudnya mereka yang bertahan walaupun mereka nggak masuk label gitu ya. Mereka indie bertahan, itu keren banget sih, salut banget. Dulu zaman yang gue best game tuh, wah itu tua banget itu. ketahuan umur gue. Yang Wayang, kemudian Wayang. Sang Alang. Dulu zamannya Sang Alang kan, wah apalagi dengan kehidupan yang pada masa itu gitu kan, zaman-zamannya slang. Nah itu yang tadi saya maksud. Pas ditanya referensi apa aja sih lagu-lagu lama, walaupun saya nggak lahir di tahun itu ya, tapi enak gitu loh. Bisa nikmatin. Nikmatin kayak Bass Jam, Wayang. Padahal lirik standar, maksudnya liriknya nggak yang gimana, musiknya kalem. Tapi sampai sekarang tuh kayaknya nggak bakal habis dia. Bragi ya. Bragi tua banget ya. Tapi ya yang pasti lagu-lagu mereka itu lintas generasi loh. Iya, nggak bakal mati sih. Iya, pada masa itu musik-musik mereka itu berkualitas. Ya contoh kayak dulu tuh yang paling ini banget Kangen Band. ST12. Itu kita dulu nikmatin loh. Gaya berpakaian mereka, gaya rambut mereka, itu kita nikmatin, musiknya pun nikmatin. Bahkan sampai sekarang pun banyak tuh yang cover lagu-lagu mereka. Ya jadi sempat rambutnya gaya-gaya Andika ya. Iya. Apalagi dulu kan zaman-zamannya emo tuh. Tuh kayak wajib tajem samping gitu. Kalau nggak tajem kayak kurang gimana gitu. Gitu lah. Seru dulu tuh. Terus lebih kekinian nih. Let's say Payung Teduh, kemudian Pirsa Bestari. Kemudian ada lagi siapa? Ya model-model kayak gitulah. Nah terus gimana nih? Bagus-bagus semua sih sekarang. Jadi lebih konsepnya kembali lagi ke zaman dulu atau? Ada yang balik lagi ngambil ke zaman-zaman dulu. Bahkan Arman Maulana itu dia ada solonya yang nggak sama Gigi kalau nggak salah ya. Itu dia ngambil vibes-nya itu 80-an. Judul lagunya apa ya lupa deh. Ntar deh cari di YouTube. Itu ada tuh, enak banget. Ada di sini ya, di bawah. Enggak, ntar nyari aja sendiri. Kasian yang edit ntar. Terus ya kita bicara masalah legend nih kayak model Gigi, kemudian ada Iwan Fals, ada Slang di sana. Dimana mereka itu benar-benar menciptakan masanya sendiri. Let's say
SID. Oh ya, itu Kan punya masa-masa sendiri nih. outsider nih bos dulu. Nah terus kalau misalkan apa namanya musisi-musisi kita tuh bisa nggak sih menciptakan apa namanya yang sekarang ini terutama ya menciptakan pasarnya sendiri gitu loh dengan apa namanya dengan pengikut mereka bisa. gitu. Bahkan kayak ini deh contoh Salon Seven, dia terakhir kapan sih ngeluarin album tuh? Saya lupa tuh. Oh, Sheila lebih sampai sekarang pun romantis lagu. Dari yang kecil sampai yang udah kakek nenek masuk. Termasuk gue. Ya pasti masuk lah. Masuk. Apa? Kalau dibilang kayak mereka yang udah legend terus ngikutin perkembangan musik yang sekarang nih. Kalau ditanya bisa nggak bisa, enak gak enak, ada nggak peminatnya? Ya udah pasti ada. Karena apalagi yang fans fanatik itu udah nggak mau ketinggalan info tuh. Kalau Mbak Ica lagunya apa? Sukanya? Iya di belakang layar ditanya. Belakang layar kita tanya. Menarik sih kita bicara masalah musik ya karena ya tadi gue bilang bahwa memang ada yang bilang musik itu bisa merubah mood seseorang karena tak lepas itu dari seseorang itu lagi bad mood, lagi bad day gitu kan. Terus kemudian mengalami satu masalah, terus dengan musik bisa berubah suasananya. Kemudian ada juga yang lagi bad mood atau bad day tapi tambah dengerin musik tambah pengen jadi depresi gitu kan. Ada banyak. Ya intinya kalau nggak ada musik di dunia nih kayaknya kurang aja gitu, kayak sayur sop kurang garam, kurang sayur, cuma air doang. Malah yang tadi gue bilang bahwa memang musik itu bisa merubah seseorang, mood seseorang. Terlepas dari jelek moodnya, kemudian didengerin musik, tiba-tiba langsung jadi depresi. Dan satu lagi, musik itu, nih awal kenapa suka ngeband ya? Dulu itu awalnya emang udah suka musik gitu kan, kayak kehidupan tuh kayak udah diatur sama musik lah, walaupun musik galau, musik kayak gimana juga kayaknya enak aja gitu kan. Yang kedua itu faktornya salah satu film dari Jepang, dan itu filmnya bercerita tentang perjalanan musisi itu kayak gimana, itu kayak nambah kuat buat bisa gue kayaknya gitu loh, walaupun akhirnya bubar. Dulu ada zamannya John Travolta, kemudian apa namanya zamannya yang sekarang lah kayak model The Star Is Born, Lady Gaga sama Bradley Cooper. Itu kan keren tuh. Jadi perjalanan musisi, kemudian dia ketemu sama ceweknya dan mereka bikin album bareng. Nyanyi bareng, tapi tiba-tiba ada permasalahan, tiba-tiba mereka pasti ada kok, kayak filmnya Padi, Perjalanan Padi, itu kan mereka sempat berantem segala macam kan, banyak lah. Terus Nirvana, Peter Pan juga kan sempat ada tuh filmnya. Kayaknya buat apalagi yang grup ya, yang band-band gitu pasti ada aja kok masalahnya. Slang ya. Ya di satu sisi ada dulu ceritanya Indra Kadasi terlibat sama narkoba, kemudian ya seperti itulah. Terus kemudian bahkan Rhoma Irama juga ada film ya. Iya. Itu kayak seru aja gitu buat inspirasi. Coba deh band-band sekarang atau musisi sekarang nih solois gitu ya. Dibikinkan semacam kayak gitu ya, semacam Draw in My Life gitu. Itu kayaknya bagus deh. Buat nambah Gen Z itu, buat nambah wawasan mereka, buat nambah inspirasi mereka buat terus berkarya. Bagus banget. Karena sekarang ya udah musik ya udah dengerin aja. Jadi gali potensi yang mereka miliki melalui musik, melalui apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kan inspirasi datang dari mana aja. Apalagi kayak yang suka ngisi-ngisi kafe,
Itu juga luar biasa ternyata. Pernah denger Stairway to Heaven nggak? Punyanya Black Sabbath. Belum pernah. Bukan Black Sabbath, Led Zeppelin. Belum. Jadi sebuah tangga menuju surga di lagunya itu. Nah itu katanya menginspirasi untuk bunuh diri. Sama kayak apa ya? Nggak ada deh. Pernah denger gak? Kayak pernah dengar cerita kayak gitu, cuma secara spesifiknya nggak tahu gitu siapa. Nah itu kembali lagi ke personalnya ya. Maksudnya toh musik itu diciptakan untuk menghibur, betul gak? Buat menghibur, buat jadi inspirasi, banyak lah tergantung kitanya nih. Banyak kan musisi-musisi bikin lagu itu dari pengalaman pribadi, cerita sendiri, terus cerita tentang temannya curhat gitu kan. Jadiin lagu itu bisa. Nah, yang kembali lagi ke tadi Led Zeppelin, ada nggak sih potensi orang bikin lagu yang menciptakan orang untuk bunuh diri? Kayaknya ada deh. Ada ya? Di belahan dunia ini kayaknya ada yang kayak gitu. Ada kok ada. Ya kan kita nggak tertutup kemungkinan para artis juga banyak yang die gitu kan. Ya. Pada para musisi gitu. Kayak let's say Kurt Cobain bunuh diri, ya kan. Kemudian Jim Hendrix alkoholik gitu. Banyak lah. Bahkan kayak Kurt Cobain sendiri kan apa ya, dia kayak melihat dunia itu kayak terlalu berisik gitu loh. Kurt Cobain gitu. sempat bilang I hate myself and I want to die katanya. Nah. Gila gak? Dan yang jadi satu pegangan itu kata-kata dia yang kalau diartin ke Indonesia ya, itu artinya gini, silakan kalian mentertawakan aku karena aku berbeda, tapi aku akan menertawakan kalian karena kalian semua sama aja. Itu masih kepegang sih sampai sekarang. Oh iya, keren ya. Itu kayak inspirasi. Oh iya ya, lu hidup di dunia itu gak harus sama lo, gak harus ngikutin kata orang tua lu, gak harus ngikutin kata teman-teman lo gitu. Jadi jalan sendiri aja gitu, jadi pribadi sendiri walaupun berbeda dari yang lain, nggak apa-apa juga gitu loh. Tidak masalah Anda berbeda dari orang lain. Iya, nggak masalah gitu. Jadi perbedaan itu tidak masalah. Dan dalam arti lu berbeda dari orang lain nggak masalah. Dan ya, kayak anak ayam yang lainnya kuning, lu putih sendiri. Ya gitu kan. Bukan berarti gitu lu nggak anak angsa gitu kan, tetap anak ayam. Terus ada tuh nemuin beberapa lagu dari band Jogja. Dulu itu namanya Captain Jack. Tapi sekarang kalau nggak salah udah ganti nama Biru kalau nggak salah. Itu lirik-liriknya bagus. Kayak yang tadi tuh berbeda adalah pilihan tuh. Ada lagunya. Cari aja di Google Captain Jack. Itu bagus lirik-liriknya. Kalau terkait lirik, gue lebih cenderung ke Padi. Dewasa banget. Kalau lirik ya. Kalau bicara lirik, ada band. Ada band. Ada band tuh liriknya Dalam. Maknanya dalam. Tapi ya itu kan musisi itu menciptakan lagu dengan dengan inspirasi yang mereka punya. Iya, dengan pengalaman, dengan emosi yang mereka bawa, akhirnya kita ngerasain juga gitu. Dan pastinya lagu-lagunya kan mereka tuangkan melalui syair. Ya. Dan syairnya itu benar-benar berbobot. Termasuk Iwan Fals, gila. Kalau Iwan Fals tuh dia liriknya bermasyarakat. Itu gampang. Mudah dimengerti. Iya, semua orang itu ketika misalkan lagu ini dinyanyiin, tahu ini mah arahnya kemana gitu. Itu enak banget sih. Dan susah loh sebenarnya bikin lagu-lagu dengan lirik bermasyarakat gitu. Ya judul-judulnya juga belum pernah dibawakan sama orang lain. Maksudnya judul katakanlah ini deh, Doa Pengobrol Dosa kan nggak pernah ada lagu judul. Sekarang saya tanya, kalau misalkan dari lagu-lagu Iwan Fals, kepengen banget salah satunya itu adalah ciptaan kita sendiri, lagu yang mana?
Bento sih. Bento. Kenapa bento? Ya itu kan bukti adalah keprihatinan masyarakat ya. Yang maksudnya masyarakat prihatin, kemudian pengen berontak melalui apa? Melalui lagu, gitu. Atau bongkar bisa, itu lebih ngena sih. Tapi kalau saya pribadi disuruh kayak misalkan ada nggak sih lagu dari One Palace yang pengen apa ya, mimpinya itu gue yang nyiptain gitu kan? Belum ada judul. Itu tentang apa ya, persahabatan. Sahabat, gitu kan. iya. Wah. Sebetulnya di lagu-lagu Iwan Fals yang yang ngebahas tentang persahabatan itu banyak. Terus satu belum ada judul. Terus selamat jalan kawan, semoga kau benar. Ada satu. Kemudian lagi? Apa ya, banyak lah pokoknya lah. Iwan Fals tuh. Musisi legendaris. Nama aslinya siapa? Virgiawan Listanto. Oh, iya. Kelahiran tahun berapa? Nggak tahu. 70 ya. Sampai sekarang masih ini ya. Eksis. Masih keren. Kalau katakanlah tadi kita masalah judul lagu ya, lirik inspirasi. Padi itu lebih ngena. Coba kita bahas masalah sang penghibur. Oh ya, yang video klipnya itu ini ya, kartun. Penari. Emang iya? Iya, penari. Yang kartun itu apa sih judulnya? Tau lah, lupa. Yang kartun itu apa ya? Meskipun aku di surga. Oh itu. Aku tak bahagia. Bagi aku tak sempurna bila itu tanpamu. Itulah pokoknya. Itu juga enak tuh. Aku ingin kau menjadi bidadariku di sana. Nih. Tempat terakhir melabuhkan hidup di keabadian. Maksudnya dari lirik itu, gue pengen lo terus nemenin gue sampai di surga nanti gitu. Kehidupan yang abadi. Keren ya lagunya. Terus ya gue bilang sang penghibur gitu kan. Jadi di mana seseorang itu ada hanya untuk menghibur. Mulai dari menari, kemudian dia nggak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Dan itu inspirasi banget buat gue. Jadi ketika dia bilang setiap perkataan adalah setiap perkataan yang menjatuhkan. Nah ini kan jadi semangat buat dia. Yeah. Tak lagi ku dengar walau sedang. Nah itu menurut gue yang inspirasional banget. Dan menurut gue, buat gue itu lirik yang paling berkesan. Yeah. Banyak lah kalau ngomongin musisi-musisi dulu, inspirasinya banyak banget. Iya. Banyak banget. Ya so far ini disclaimer ya, kita cuma penikmat. Ya kita nggak menjudge musisi-musisi tertentu gitu kan. Kita nggak mengamati, cuma kita memperhatikan apa yang kita suka aja gitu. Nah, dan dalam artian kita juga menunjukkan apa sih yang kita suka gitu loh. Kayak gitu aja. Takutnya ntar, lu tahu apa lu? Si paling musik katanya. Si paling musik. Repot juga kan? Ya. Jadi ya kalau dibilang sekarang itu ya terus terang kali Payung Teduh gue suka, Pirsa Bersari gue suka, kemudian Nadine Amiza gue suka. Nonton dong konsernya. Oh iya. Oke, waktu udah menunjukkan pukul 5. Jadi saatnya Ardi Gunawan Iskandar dan Dimas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye bye.